Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Sahabat Ansor yang dimuliakan Allah, pada suatu hari Rasulullah mendatangi rumah Siti Fatimah Az-Zahra, putri tercinta beliau. Ketika sudah sampai di rumah Fatimah, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati Siti Fatimah dalam keadaan lemas. Kemudian Siti Fatimah, sang putri tercinta ini, mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasul, wahai ayahku, aku sudah 3 hari ini belum mencicipi makanan." Kemudian Rasulullah menjawabnya dengan isyarat. Dengan menarik bajunya, kemudian terlihat di perut Rasulullah ada batu yang terikat. Lalu kemudian beliau mengatakan, "Kalau engkau 3 hari, aku sudah 4 hari Fatimah belum mencicipi makanan." Sedih hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat situasi seperti ini. Sedih pula batin Rasulullah ketika melihat 2 cucunya Hasan dan Husain dalam keadaan lapar. Lantas kemudian Rasulullah bergegas keluar dari rumahnya Fatimah Az-Zahra. Keluar terus kemudian di satu tempat dia bertemu dengan seorang A'rabi. A'rabi ini belumlah Islam. Dia belum memeluk ajaran Islam. Dilihat dari profilnya oleh Rasulullah, dia ini adalah seorang pedagang yang cukuplah harta bendanya. Orang ini sedang mengambil air di sumur. Akhirnya timbul inisiatif baginda Rasul. Dia akan menawarkan pekerjaan kepada orang ini. Pekerjaan yang ditawarkan adalah jasa. Wahai Kisanak, bagaimana jika aku akan mengambilkan air, akan menimba air di sumur itu, terus kemudian engkau kasih upah aku? Dijawab, tidak apa-apa. Silakan kamu ambil timba ini, silakan kamu ambil tali ini. Sahabat Ansor, kemudian Rasulullah menimba air dalam sumur yang cukup dalam. Masih manual, masih apa adanya seperti itu. 1 kali timba Rasulullah kemudian dikasih 3 biji kurma, bayangkan. Hanya 3 biji kurma. Tidak uang, tidak apa, tapi hanya dikasih imbalan, dikasih gaji berupa 3 biji kurma. Karena beliau lapar, kemudian kurma ini dimakan. Kurma ini dimakan karena beliau lapar, karena beliau ingin menambah energi untuk mengambil air untuk menimba lagi. Setelah itu terus kemudian diulurkan kembali tali itu ke dalam air, ke dalam sumur tadi itu, kemudian mengambil air melalui timba. Sampai 8 kali timba. Itu beliau lakukan. Lantas kemudian di timba yang ke-9, yang ke-9 kalinya, ternyata tali yang mengikat di timba ini putus. Ketika putus, kemudian Rasulullah bingung, akan meneruskan ngambil air menimba ini jelas tidak mungkin. Melihat situasi seperti itu, terus kemudian A'rabi ini, orang ini kemudian marah. Marah dan jengkel. Saking jengkelnya terus kemudian orang ini menampar wajah Rasul. Tampar.
Kemudian tali itu terus kemudian ditinggal oleh Rasul, ditinggalkan diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini terus kemudian hanya memberikan 24 butir kurma pada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah meninggalkan tempat, orang ini terus kemudian berpikir, karena belum bisa mengenali secara langsung, secara jelas, secara sempurna kalau itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dalam benak pikirannya dia terus kemudian menduga-duga, kok seperti Rasulullah ini, kok seperti Muhammad ini. Saking menyesalnya apa yang telah diperbuat menampar wajah mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian orang ini memotong tangan kanannya. Tangan kanannya dipotong sebagai bentuk penyesalan. Ketika tangannya itu dipotong, dia terus kemudian pingsan. Tidak lama setelah itu terus kemudian ada beberapa orang melihat orang yang pingsan ini kemudian diguyur air. Disiram air sampai kemudian sadar. Ketika sadar kemudian ditanya, wahai kisana, apa yang terjadi pada kamu? Kenapa tanganmu ini? Kenapa kamu pingsan? Akhirnya Arab ini terus kemudian bercerita kronologisnya disampaikan secara utuh. Yang pada intinya aku menyesal, aku tadi menampar wajah mulia Rasulullah. Bentuk penyesalannya adalah aku potong tanganku ini. Sekarang kamu mau kemana? Saya akan menemui baginda Rasul. Saya akan menemui Muhammad untuk minta maaf. Orang ini terus kemudian berjalan menuju masjid. Karena di masjid itu, di dekat masjid itu adalah kediaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian memanggil-manggil sahabat-sahabat yang ada di masjid, ya Muhammad, sambil meletakkan tangannya yang terputus itu. Sahabat Salman kemudian menemui orang ini, ada apa kamu? Aku ingin ketemu Muhammad. Akhirnya terus kemudian Salman mendatangi rumah Rasulullah, diketuk pintu rumah Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasul, Waalaikumsalam. Didapati di rumah itu, di rumahnya Fatimah saat itu. Terus kemudian kita lihat di situ Rasulullah sedang memangku cucunya. Kemudian menyuapi cucunya ini dengan kurma yang dia dapat dari upah gaji A'rabi tadi itu. Rasulullah mengatakan pada Fatimah, memerintahkan ya Fatimah, coba kau lihat siapa yang ada di pintu itu, yang ada di depan rumah kita ini. Ternyata adalah Salman. Kemudian Salman menceritakan ada orang yang mencari beliau. Kemudian ditemui oleh Rasulullah. Ada apa dengan tanganmu ini? Ya Muhammad, ceritakan kronologisnya semuanya. Terus kemudian Rasul mengatakan, asli masuklah Islam kamu. Disuruh masuk Islam, sudah dimaafkan itu. Terus kemudian orang ini masih menawar pada Rasulullah. Ya Rasul, ya Muhammad, kalau engkau benar-benar seorang Nabi dan Rasul, engkau pasti bisa menyambungkan tanganku yang terputus ini. Akhirnya terus kemudian Rasulullah mencari sapu tangan. Di sapu tangan itu terus kemudian disambungkan kembali tangan itu. Terus kemudian berdoa kepada Allah, Alhamdulillah kemudian tangan ini bisa sambung. Akhirnya orang ini terus kemudian masuk Islam. Sahabat Ansor yang dimuliakan oleh Allah, inilah cara dakwah Rasulullah. Beliau orang yang benar-benar pemaaf. Beliau bukanlah karakter seorang pemarah. Dan itu didedikasikan pada kita semuanya. Maka di bulan Ramadan ini, marilah kita belajar untuk menjadi orang yang pemaaf. Orang yang bisa menahan diri. Ketika kita dakwah, maka dakwah kita adalah dakwah yang merangkul, bukan dakwah yang memukul. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.